Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang isi hatinya yang rindu padamu. Jadi fokuskan pertanyaan dalam hati, sebutkan pertanyaan dalam hati. Aku bakalan cek dulu orangnya siapa, siapa yang memiliki rasa rindu padamu. Baru nanti kita lihat isi hatinya. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, gimana caranya siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi ini timeless reading juga. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke, mari kita mulai. Aku bakalan cek dulu energinya siapa yang rindu pada dirimu. Ada standstill, dia seorang yang memang agak keras kepala. Dia juga pantang menyerah sebenarnya. Terus kalau aku lihat dia adalah orang yang punya pendirian yang sangat kuat. Sini energinya standstill dan dia bertahan sama pendiriannya. Dia agak sedikit gengsian orangnya, jadi bertahan sama rasa gengsinya. Trust, kalau bisa dibilang sama energi air sign, Libra, Gemini, Aquarius, orangnya bisa dipercaya dan orangnya juga percaya kalau misalnya akan ada momen dimana kamu sama dia bertemu di titik tengah. Terus dia bukan tipe orang yang terlalu pengen ngatur ya. Kalau aku lihat dia ngikutin arusnya. Aku bakalan cek dari sini dulu. Tell me more about who is this person. Energi orang ini yang sedang merindukan dirimu. Aku ngelihat dia orang yang agak sekarang jalannya ke arah spiritual. Kemarin memang orangnya pakai logika banget, cuman sedang memahami kalau di dunia ini tuh ternyata banyak yang tidak bisa dilogikakan. Jadi dia mendekatkan diri sama yang di atas. Kemampuan finansialnya juga sangat bagus. Abundance ini dia juga punya kematangan finansial, kenyamanan finansial atau financial freedom, kebebasan finansial. Jadi dia orang yang nggak pusing tentang uang. Blame. Ada beberapa dari mereka yang melakukan kesalahan sama dirimu atau sama keadaan lah gitu. Dia membuat keadaan yang tidak enak. Di sini I accept responsibility for my well-being. Jadi dia memahami ada beberapa hal yang dia lakukan itu tidak terlalu baik gitu. Jadi dia sedang memahami dan sudah memahami itu. Kebanyakan juga menyadari kalau betapa keras kepalanya dirinya. Self-esteem, dia orang yang cukup punya confidence, dia punya percaya diri yang luar biasa. Kamu bisa dari sama Leo juga. Di sini ada trust. Ada 2 kartu trust di sini. Accept that my inner voice will always guide me correctly. Jadi aku ngelihat dia orang yang ngikutin intuisi. Dia punya intuisi yang sangat kuat. Dia juga orang yang punya pemahaman soal keadaan atau suka menarik kesimpulan. Jadi orangnya kalau misalnya ada masalah dia bakalan diem, dia mencoba untuk observasi dan menarik kesimpulan sendiri. Cuman kalau aku lihat di sini sebenarnya dia orang yang cukup jujur gitu dari trust. So aku bakalan lihat apa energinya dari tarot saat ini. Show me about the person that the people who watch this video dealing with. So about the person that missing my soul tribe right now. Pekerja keras, orangnya juga sebenarnya banyak banget menghabiskan waktu untuk kerja. Jadi kadang-kadang suka overwork. Dia workaholic orangnya. Dia orang yang juga family oriented. Dia sangat menjunjung tinggi soal keluarganya. Terus di sini ada Eight of Swords. Ya kamu bisa dilihat sama Pisces, Scorpio, Cancer. Ada Taurus juga. Karena soal money dia bagus banget. Taurusnya bisa di Venus ya. Jadi cek sama rising Venus dan Vedic rising. Earth sign-nya bisa di Venus. Kalau aku lihat di sini dia orang yang sedang di fase defensive. Jadi defensive karena dia pun merasakan sakit kemarin. Dia pernah, ini secara harafiah ada yang habis sedang melakukan recovery karena habis sakit, atau memang dia mengalami sebuah keadaan atau berhadapan sama sebuah keadaan yang menyakiti dirinya.
kamu berhubungan sama sosok orang yang memang punya banyak kenalan gini. Kalau misalnya ngomongin soal kedekatan dengan seseorang, memang tidak ada yang spesifik karena banyak, dia open banget gitu, terbuka dengan segala possibility. Dia punya banyak experience soal cinta, jadi mungkin banyak orang yang nganggap kalau orang ini kayak player, tapi sebenarnya tidak. Ini lebih seperti oke, aku menikmati perhatian yang dikasih ke aku. Orang yang pekerja keras kadang-kadang suka mengabaikan orang-orang yang sayang sama dia karena dia fokus sama kerjaan. Family oriented banget. Dia itu punya kemampuan untuk memberikan tambahan finansial untuk keluarga. Jadi keluarganya memang punya finansial yang baik, tapi ditambah dengan dia yang rajin bekerja dan finansialnya juga keberuntung, akhirnya keluarganya makin makmur. Jadi punya kemampuan untuk membahagiakan orang-orang sekitar, bukan hanya secara emotion, tapi lebih seperti kayak ada hasilnya loh gitu, ada bukti nih, ada sesuatu yang dikasih sama dia. Terus kalau aku lihat di sini, dia adalah sosok orang yang sebenarnya disukai banyak orang. Cuman dia itu ada sisi dimana dia pengennya sendiri gitu. Dia suka untuk menarik diri. Tapi ini agak sulit. Kenapa? Karena dia berada di lingkungan yang seperti dirinya itu adalah center of attention, dimana dia ada di spotlight, orang-orang ngeliat dia. Jadi bisa ini datang dari keluarganya yang punya nama baik, akhirnya disorot banget. Atau memang dia punya aura yang cukup bagus, dan akhirnya orang-orang sekitarnya itu sangat memperhatikan dia. Cuman kalau aku lihat di sini, karena dia ada aura bintangnya, kamu bisa deal sama Aquarius. Cuman dia bukan tipe orang yang terlalu menggunakan kekuatan itu untuk famous, untuk terkenal gitu. Dia lebih suka sendirian soalnya. So aku bakal lihat itu ciri-cirinya. Kita lihat ciri-ciri fisiknya. Kalau ada, siapa yang merindukan dirimu? Orangnya cute kalau dari segi wajah ya, wajahnya lucu. Romance is not that. Dia adalah orang yang romantis. Dia terbiasa menggunakan barang luxury atau barang-barang mewah. Ini bisa dilihat dari cara dia berpakaian atau pakaian, merek-merek pakaian yang dia pakai. Older, kemungkinan bisa lebih muda, lebih tua daripada dirimu atau sebaliknya. Jadi ada perbedaan usia. Sunglasses, dia suka pakai kacamata hitam. Nah di sini ada younger, jadi ada older dan younger. Jadi memang ada perbedaan usia, bisa kamunya lebih muda atau dianya yang lebih muda. Build, dia suka olahraga, jadi badannya cukup tegap. Sexual, ini kelihatan banget badannya itu badan yang orang-orang kebiasa olahraga, jadi kayak fit banget. Sexual, dia punya energi seksual appeal yang bagus. Orangnya mageran. Jadi kalau ngomongin soal cinta, karena dia punya gengsi yang besar banget, nah jadi dia tuh agak sulit untuk menunjukkan rasa kangen, rasa sayang. Kalau kangen tuh dia kayak mungkin ngasih sinyal ya, tapi tidak se-effort yang mungkin kamu harapkan gitu, karena ya gengsinya gede. Raspy, suaranya adalah suara serak-serak basah. Jadi suaranya serak-serak basah. So aku bakalan lihat perasaannya. Terus spread guide angel from power like cutting harnesses. Show me about this person true feeling. Saat dia merindukan kamu. Isi hatinya. Kita bakal lihat isi hatinya ya, yang saat ini sedang merindukan dirimu. Ada flying. Kalau aku ngeliat di sini perasaannya itu, kalau isi hatinya ya, kalau dia bisa ngomong, kamu itu bikin hidupnya tuh kayak roller coaster. Jadi kadang-kadang dia merasa kamu bisa ngasih harapan, tapi kadang-kadang enggak. Jadi kayak dia naik turun. Cuman isi hatinya tuh bilang kalau misalnya kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia itu
terbang ke langit ketujuh. Jadi banyak hal yang mungkin kamu nggak sadari atau tidak intention dan tidak niat untuk memberikan perhatian ke dia atau memberikan pancaran cintanya ke dia. Tapi apapun yang kamu lakukan bikin dia happy. Blessing. Kehadiran diri kamu tuh bagaikan anugerah untuk dirinya. Jadi kalau aku lihat di sini, pertama aku ngomongin soal intuisinya dulu ya. Banyak banget pesan-pesan dari alam bawah sadarnya dia ke dia, atau intuisinya dia tentang diri kamu. Jadi ada pesan spiritual yang nyampe ke dia. Cuman kalau ngomongin soal isi hatinya, dia ngerasa kamu bagaikan anugerah untuk dirinya. Terus di sini dog, dia tuh kalau dia bisa bilang dia tuh setia sama diri kamu. Mau dia bersikap kayak apapun, ada rasa kesetiaan entah kenapa yang terikat ke kamu gitu, dan itu cuma ke kamu doang. Money, saat ini dia fokus ke money dan ada financial issues atau ada isu-isu finansial yang membatasi atau menjadi topik utama hubungan kalian. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin ada dirimu yang ini beberapa ada yang kayak ada perbedaan latar belakang finansial ya antara kamu sama dia, dan itu yang menjadi menjadi pikirannya dia lah gitu. So aku bakal lihat isi hati terdalamnya. Kita lihat yang paling dasar di alam bawah sadarnya. Youth, kamu membuat dia itu kayak anak kecil sebenarnya. Jadi contoh, dia orang yang dewasa, dia harusnya bisa mengontrol emosi, tapi karena diri kamu dia nggak bisa. Jadi keinginan untuk membangun cinta ke kamu itu kayak cinta-cinta ABG gitu loh. Jadi kayak contoh, dia nggak pernah cemburu, dia jadi cemburu, atau hal-hal yang memang dilakukan kayak anak SMP, SMA lah gitu. Gimana sih? Happy-nya, kebahagiaannya itu memang simple, memang sederhana. Tapi kalau dari sini kamu membuat dia merasakan kebahagiaan kayak zaman dulu gitu, zaman dia masih kecil. Si hatinya dari alam bawah sadar. Bun, ada pesan dari intuisi kamu sendiri kalau aku lihat. Jadi dia akan terkoneksi lewat alam bawah sadar. Jadi kamu bisa dapat mimpi atau memang pesan saat kamu sedang meditasi gitu. Karena kalau dari sini istilahnya ada pertemuan antara jiwa sama jiwa. Kan kalau fisik sama fisik kayak kamu ketemu sama dia secara physically kan, secara raganya. Cuman ada pertemuan secara jiwa sama jiwa, dan itu kadang-kadang suka pesannya tuh suka seperti lewat mimpi atau sesuatu hal yang kita pikirkan saat kita bengong, atau lagu-lagu yang datang ke kita, atau misalnya kamu tiba-tiba lagi pengen banget baca tentang sesuatu gitu. Nah itu bisa datangnya dari situ karena alam bawah sadar. Ini karena ada the moon dia juga mikirin soal perbedaan. Ini bisa perbedaan latar belakang finansial, atau adat istiadat, atau perbedaan keluarga lah kalau aku lihat. Si music, dia komunikasi ke kamu lewat music, dan caranya dia yang tadi aku bilang, dia tuh gengsinya luar biasa besar. Dia agak sulit untuk menunjukkan isi hatinya pakai kata-kata. Jadi karena saking gengsinya tuh kan kalau misalnya kalau aku kangen ya udah kangen, bilang kangen nih gitu, dan pasti ada ucapan, ada omongan, atau ada perilaku lah. Tapi kalau dia itu tipis-tipis sih kalau aku lihat, ngasih sinyalnya lebih ke arah ke music, berdendang gitu. Contoh saat kamu ketemu sama dia gitu. Nah kayak berdendang seperti itu, atau memang dia sering nge-post lagu, itu bisa jadi tanda untuk menunjukkan isi hatinya. So aku bakalan validasi lagi dari tarot deck. Message for my soul tribe.
yang terdalam, orang yang merindukan dirinya. Walaupun ada perbedaan usia, dia ngerasa kalau kamu sama dia bisa ketemu di titik tengah. The Nine of Wands, dia tuh orang yang aku nggak ngerti ya, mungkin karena saking itu terbiasa dari pola asuh atau didikan orang tua, itu kayak ada sedikit ego yang sebenarnya menghalangi hubungan. Jadi lebih seperti kayak gengsi dan ego yang akhirnya membuat dia sedikit defensif gitu. Jadi kalau untuk istilahnya dia nggak boleh jadi orang lemah lah gitu. Knave of Swords, dia tuh kepoin dirimu. Isi hatinya dia tuh pengen tahu kamu kayak gimana, hidupnya kayak gimana. Walaupun kayak berita-berita kecil ya, yang dia tahu itu bisa bikin dia happy. Queen of Swords, this person, inside this person heart, or what's this video? Four of Cups, dia menangisi keadaan yang kemarin. Cuman kalau aku lihat di sini ya saking gengsinya dia tuh kayak, kalau kamu lihat orang gesturnya kayak menukuk tangan di atas di depan dada kayak gitu, dia tuh tidak mau memperlihatkan isi hatinya seperti apa. Kalau aku lihat di sini ada rasa kekecewaan juga sama keadaan yang terjadi. Kalau dari energi Three of Swords, ada beberapa dari kalian yang berhubungan sama orang yang ada di third party situation, atau kamunya punya pilihan, dianya punya pilihan, atau misalnya ada orang lain. Dan ini juga dia ada rasa kekecewaan di situ, ada rasa sakit hati juga. Cuman sakit hati mungkin bukan karena dirimu, tapi karena keadaan. Dia tuh menyadari kalau dirinya cukup kuat di gengsi ya, kuat di ego, jadi dia pun tidak bisa meruntuhkan si temboknya itu gitu. Karena kalau dari sini, dari energi Queen of Swords sendiri, ini kalau ngomongin soal perasaan, dia lebih seperti kayak aku nggak mau sakit hati nih gitu. Sudah terbiasa membuat atau berperilaku seperti ini, jadi dia agak sulit untuk bisa fleksibel dengan kayak love language orang lain gitu. Jadi ya masih terhalang sama si egonya dia. Cuman isi hatinya dia kepo banget sama kamu, pengen tahu tentang kehidupan kamu, menangisi keadaan. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Kalau aku lihat dari Six of Pentacles, nanti ada bisa dibilang ada sebuah hal yang dikasih ke kamu, bisa jalan, bisa momen pertemuan. Ini juga ada sesuatu yang istilahnya diberikan jalan untuk tumbuh lah hubungannya. Istilahnya kamu yang tadinya buntu diberikan jalan. But Six of Pentacles ini juga ngomongin soal kebaikan. Jadi kamu akan merasakan ada sesuatu hal yang dilakukan baik, dan sebaliknya juga seperti itu. Dari Ace of Pentacles, ini ada hadiah yang akan diberikan untuk hubungan ini. Ini hadiahnya bisa secara harafiah hadiah ya. Terus di sini ada Three of Cups, celebration. Kamu akan bertemu sama orang ini bukan hanya berdua, tapi rame-rame. Ini bisa terjadi karena ada sebuah selebrasi atau ada hal yang dirayakan, tapi dalam hubungan ke depan ada sesuatu hal yang dirayakan karena ada hadiah ini gitu. So aku bakalan lihat seperti biasa, ini pesan untuk dirimu soal kehidupan cintamu. You deserve love, you are lovable. Percaya kalau diri kamu berhak untuk mendapatkan cinta karena kamu mampu untuk nerima itu.
Finance and career. Financial issue or factor in your love life right now. Kalau kamu masih punya rasa insecurity soal finansial dan karir, ini dia pun tidak akan bisa mampu untuk memenuhi itu ya. Yang harus memenuhi adalah tanggung jawab diri sendiri. Dia pun juga seperti itu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa box reading, linknya di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading. Bye!